Selamat datang di Soxcast. Sox Podcast. Gitu ya. Selamat datang di podcast Soxcast episode pertama, dan ini kita perdana ya. Jadi kita harus bertiga dulu. Yeah. Tema kita kali ini apa nih, Danus? Kita bahas kata yang mungkin udah familiar banget di telinga lu semua ya. Ya, apa tuh? Itu, penasaran banget nih. Iya. Itu katanya simpel udah ya kan? Apa tuh? Telat. Oke. Telat apa lu? Nah, luas kan. Iya. Dalam pikiran lo, telat, ketika lo mendengar kata telat, lo apa yang lo pikirkan? Gue sih kalau gue nih ya, karena gue udah menginjak, menginjak life crisis. Apaan sih, lebay banget ya sih. Bener. Ya. Lu gak harus lu udah. Lu udah juga, kita semua udah di sini. Umur 25 ya ini emang makanya. ketahuan dia tuh lagi quarter life crisis. Oke, Kan lanjut. belum tentu 25, Iya. 22, bisa 21, 19 juga. Iya, soalnya Oke. kan belum tentu juga sampai 25. Astagfirullah. Bisa juga gitu kan, karena Bisa juga. masih Iya, 23 bisa. tuh. Bisa, Iya, 28. 28. Karena kan doang. kita kan harus lewat 23 dulu, 24 Iya, dulu, benar. baru sampai 25. Makanya Tegar sedang menyelamatkan dirinya sendiri ya guys ya. Terima kasih, Danut. Terima kasih. Oke. Terlalu cepat serangan hantu. Tapi lo dengar kata telatnya apa itu? Yang lo Ya, pikirkan? itu tadi berhubung dengan gue udah menginjak usia quarter life crisis, jadi gue lebih ke kok gue usia segini belum sukses gitu. Telat mencapai sebuah kesuksesan apa yang gue targetin dulu nih. Sebelum nyampe usia 25 ternyata belum kecapai ini di usia ini. Oke. Lo udah usia yang bisa dibilang usia 20 ke atas, lo masih belum menemukan jati diri semacam itu ya? Iya, target yang belum tercapai. Target yang belum tercapai. Nah, Jadi itu lo terlambat mencapai target lo gitu kan? Iya, Oke. that's right. Itu kanan. Iya, that's right. Itu That's kanan. right, itu kanan. Iya juga ya. Iya, itu jokes RT saya. Jokes RT saya itu ya. Tapi kalau lo Feb, lo dengar kata telat nih lebih ke arah mana nih? Gue pertama kali dengar kata telat itu dikira gue telat menstruasi. Saya juga mikir hal yang sama ya. Jadi ketika mikir saya telat itu saya takut gitu kan. Maksudnya lu takut tambah dapet dewasa. telat, ya Takut kan? tambah dewasa. Maksudnya gini loh kan, dosennya udah masuk, kamu telat Tegar. Nah, Tapi kan saya bukan perempuan, Pak. maksudnya kan telat mendapat pelajaran dari dosen gitu kan. Kamu telat Tegar, kamu jangan masuk kelas saya. Nah, itu saya takut, saya jadi absen dong. Aduh. Padahal kan ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal kan ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Iya. Menurut lo Feb, telat itu lebih ke Telat tau ya, karena gue cewek. Kalau misalnya mikir kata telat tuh, kalau misalnya teman-teman ngomongin telat nih, gue langsung ke distract ke sana. Oke. Jadi lo mikirnya ke sana ya, Iya. kalau telat ya. Iya. Aware sama telat yang itu tuh. Aware lah, kita sebagai cewek tuh kadang nggak mau kalau misalnya datangnya tuh nggak tepat waktu. Oke. Gitu. Itu selain. Nah, ini gue penasaran ya pribadi. Oke, boleh lu mau nanyain Bisa apa? nggak itu telat selain karena Itu. Iya kan, lo penasaran Iya, juga kan penasaran. sekarang? Oke, gue jawab sebagai cewek ya. Oke. Kan gue cewek sendiri nih BTW ya. Gue juga kok. Oke. Gue jawab bisa. Bisa dong. Bisa. Bisa. Kita bisa telat menstruasi Gak cuman nggak cuma karena ngelakuin itu. Pengaruhnya apa biasanya? Faktor. Nah, banyak faktor-faktornya. Pertama, stres. juga. Stres itu mempengaruhi banget kalau misalnya cewek itu datang telat. Oke. Datang ke sekolahnya Maksudnya, telat. itu ngaruh juga ya, datang telat ya. Ya, datang Dimarahin ya? Dimarahin. Kenapa kamu tidak itu ya? Itu pengaruh pertama stres. Terus pengaruh kedua, ya mungkin emang tanggalannya nggak sesuai sama yang dia iniin. Nggak sesuai, maksudnya yang bikin almanaknya salah. Kan gue nggak tahu ya. Bisa lu ya. Iya kan nggak tahu, gue Iya, nanya. boleh. Iya, kadang kita sebagai perempuan kalau misalnya menstruasi itu nggak bakal sama waktu-waktunya, dan di setiap jarak itu tuh pasti berbeda datangnya, jadi nggak apa-apa. Ada hal normal, ada itu suatu hal yang normal sebenarnya. Tapi kalau telat 3 bulan, 4 bulan, itu harus dipertanyakan. Tapi menurut gue ini yang pendapat lo menarik, no. Kita telat
dalam mengambil keputusan, telat dalam bergerak gitu kan. Iya begitu Tadi maksudnya kan? telat itu kan banyak nih. Banyak kan, Jadi, iya. tergantung lu nih telatnya yang di mana yang bikin lu resah nih. Waduh. Jadi kalau bisa sih apa pendapat lu, dan lu udah pernah nyoba nyari solusinya nggak buat ngilangin keresahan lu terhadap kata telat yang ada di pikiran lu itu maksud gua. Jadi makanya gua nanya sama lu semua nih. Ternyata ada yang resah sama telat datang bulan. Iya. Gak apa-apa dong, gak apa-apa Nggak diomongin apa-apa. aja, di speak up aja. Tapi ada edukasi juga ya kan tadi. Ada edukasi. Ada. Bahwa Jadi kalau jadi cewek nih, kalian yang dengerin nih, para akses yang cewek, kalau misalnya telat datang bulan nggak apa-apa, pasti banyak faktor-faktor sebenarnya yang memungkinkan, ya nggak apa-apa kalian kalau Iya. telat nggak apa-apa. Soalnya jangan mikir kalau kalian telat itu kalian pernah hasil ya kan? Ya, jangan mikir kalian telat menstruasi pasti kalian itu Berakhir mengandung iya, gitu. iya. Tidak. Karena, hah, saya kok tidak pernah social tapi kok tiba-tiba telat ya? Mungkin bisa juga kamu itu lagi diperkosa jin ya. baru gua mau ngomong anjir ya. Gua ketawa asli parah. Oke. Makanya Kak tidur jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa Kalau baca pas bismillah. baju pakai bismillah. Iya. Buka baju lagi. Pakai bajunya yang sopan-sopan dong kalau Sopan-sopan. tidur. Kalau tidur yang bagus-bagus aja. Tapi itu sih tiap orang pasti punya nakal masing-masing lah ya kan. Tapi apalagi yang terakhir tuh yang komika Wah. beli. Nah, kan. Ya kan? Kok- Video. Iya, maksudnya dan gimana ya kita menurut gua sih Nah, polisi itu telat buat memikirkan itu semua. telat buat memikirkan itu nih. Nah, Kenapa makanya. menurut lo? Karena gimana ya? Menurut gua bokep itu hak pribadi, men. Benar. Benar, dia beli pakai uang dia sendiri kan, Pakai bukan dia bukan sendiri. korupsi kan maksudnya gitu Dan kan. dia masalahnya belinya enggak lewat aplikasi. Benar. Enggak lewat aplikasi. Kalau misalnya lewat aplikasi kan otomatis masih bisa nih. Ada risiko buat menyebarkan. Oke. Dia langsung sama Langsung minta ownernya sama dong. orangnya kan, si app ini kan. Makanya langsung sama ownernya, dan pemerintah gimana ya, maksudnya aparat nih masih aja menindak karena takutnya disebarkan. Tapi menurut gue kalau disebarkan sih ya jangan juga gitu ya kan. Tapi menurut gue gitu loh, kayak impact dari bokep itu apa sih? Kalau gue pernah baca sih sebenarnya impact dari bokep itu ada berbagai macam kerusakan dalam saraf otak yang melebihi kalau kita menggunakan narkoba, men. Oke. Gitu ya. Jadi lebih sangar. Bisa dibilang bokep itu berbahaya ya? Berbahaya. Buka handphone dulu bro. Bokep berbahaya kalau misalnya ditonton terus menerus Iya. dan seiring berjalannya waktu. Karena pertama kan mata lu terus terpapar dengan radiasi. Oh mohon maaf, kacamata saya sudah anti radiasi ya. Oh ya. Oh, jadi itu salah Salah satu alasan Iya. supaya dia bisa nonton lebih lama. Iya. Saya pasang kacamata anti radiasi kan, Iya. supaya bisa nonton bokep lebih lama. Tapi asupannya tetap, men. Itu merusak saraf. Iya, merusak saraf, kan. Menggunakan narkoba. Katanya sih, kata teman-teman dokter gua. Wajah. Anaknya Wah. edukatif banget ya. Nggak tahu juga, gua nanya bokep aja kemarin. Tapi padahal mau bridging bokep tuh dipatah. Tapi menurut gue sih kalau soal bokep ya, kayak lo nggak kalau lo nggak nyebarin ya menurut gue nggak apa-apa kan, itu kan konsumsi pribadi juga, privasi lo sendiri juga. Lo beli nggak pakai orang ketiga gitu kan, kayak menurut gue sih nggak apa-apa ya si dan komika itu. si yang beli kan udah dewasa juga dong. udah dewasa Udah juga. legal di umurnya ya. Udah legal. Dan nggak kayak kita nih, maksudnya yang kayak masih telat mikirin apakah gue udah dewasa atau tidak. Maksudnya dia kan udah kerja, udah mapan, Iya. udah mungkin punya tanggungan yang ditanggung. Itu salah satu tanda orang dewasa dong. Benar. Dan dia bisa memikirkan apa yang bisa membuatnya bahagia, dan salah satunya mungkin itu tuh Nah, buat benar. nge-heal lah. Iya. Dan alasannya dia ngebeli juga kan untuk ngebantu si ownernya ini kan katanya. Katanya kita nggak tahu, Katanya. tapi ya katanya sih itu sih, kita percaya aja gitu kan. Dan teman-teman gue juga sering bantu yang kayak gitu, tapi lewat micet. Oh. Kan dia membutuhkan. Jangan dia sangat membutuhkan. disebut Itu micetnya. kan UMKM kan, Ya, UMKM ya. Itu UMKM dong. Karena kata gue kan lebih baik daripada lu kayak gitu, mending sumbangin aja ke orang yang membutuhkan. Ya itu mereka membutuhkan juga. Secara langsung ya. Kalau saya sih gratisan saja ya. Gratisan ngambil di Twitter. Enggak, saya gratisan. Langsung juga kok, tapi bisa gratis. Oke. Remaja tentunya ya kan. Benar. Itu mereka kan telat untuk apa? Nentuin tujuan mereka. Nentuin tujuan mereka, karena
banyak kan orang mikir kayak apalagi SMK SMA itu masih mikir kayak hahaha cinta monyet. Nah, iya. Lo masih pengen jadi terkenal, padahal menurut gua lo ketika lo udah masuk usia 17-18 tahun lo udah harus mikir nih, gua 3-5 tahunnya mau diarah kemana ini hidup Nah, gua iya. gitu kan. Harusnya gitu tuh emang. Dan gue pernah juga nih kayak bukan interview ya, maksudnya kayak ngasih kuesioner buat anak-anak SMP. Dan harusnya ya kita tuh ngasih mereka arahan itu emang harusnya dari SMP. Iya. Karena kalau dari SMA kita udah bisa dikategoriin telat untuk ngarahin mereka loh. Karena mereka mungkin udah tahu ya, Iya. di umur segitu udah tahu mau kemana, tapi atau enggak justru bingung. Makanya lebih bingung lagi mereka karena mereka udah gue mikirnya gini. Yang kemarin gue lihat ya di lapangan, faktanya gini. Mereka itu sebenarnya udah bisa memilih, tapi belum tahu pilihan mereka ini benar atau tidak. Dan Oke. setelah mereka memilih, ternyata mereka kecebur dengan pilihan yang Salah. menurut mereka tidak benar. Tapi menurut orang lain mungkin benar. Tapi menurut mereka tidak benar. Jadi mereka merasa anjing gue nih salah apa benar sih sebenarnya. Mereka bingung di situ. Iya. Nah, jadi Ini gue flashback gara-gara omongan lu kayaknya kena deh di gue. relate ya. Relate. Gue kemarin kan turun ke lapangan dan emang itu faktanya. Mereka kebanyakan kalau misalnya kita di SMA ngebahas tentang ngarahin hidup, tentang ngarahin apa, mereka tuh banyak udah ngerti, udah tahu, udah paham nih kemana harus jalannya mereka sebenarnya. Tapi mereka bingung dan mereka memang cuma kayak ini pilihan gue emang bener atau enggak sih sebenarnya? Karena yang mereka lihat dari pandangan orang lain ada yang memandang itu benar, dari yang sebelah pihak juga ada yang memandang itu salah. Di situ loh yang mereka bikin bingungnya. Makanya Benar-benar. kita sebagai orang yang anjing kok berasa tua ya. Soalnya ini terjadi ke gue karena waktu itu gue SMP SMA gue udah dilepas sendiri, maksudnya tuh gue pernah ngekos apa segala macam, ngekos 2 bulan benar-benar sendiri, literally sendiri gitu. Jadi nggak dikasih nggak dikasih aturan apa segala macam, dibebasin lah. Tapi kalau misalnya sadar diri kayak kamu cewek harus jaga diri baik-baik kayak gitu-gitu kan. Atau aturan umumnya lah sebagai cewek. Aturan umumnya sebagai cewek tuh kayak gimana. Tapi kalau misalnya tentang pilihan pendidikan, nah gue saking dibebasinnya gue nih, gue nggak tahu gue justru ngapain waktu itu. Jadi waktu itu nih gue lulus SMA, gue kan tujuan gue sebenarnya pengen kerja. Karena gue lulusan SMK, gue pengen kerja lah, gue udah ngerasain duit magang, gila lo kayak gitu kan, pokoknya enteng lah kayak gitu. Tiba-tiba nih dari faktor keluarga gitu ya, nyuruhnya, Pep, ini aja kuliah supaya dapat gelar apa segala macam. Nah, gue ke distract lah sama omongan keluarga yang harus ada gelar gitu. Jadi makanya gue kuliah. Padahal dalam hati gue sebenarnya kalau misalnya gue kerja aja, ya nggak apa-apa kan sebenarnya gitu kan, ngikutin kemauan gue sendiri. Tapi ya itulah terjadinya gimana gue ngerasain kata telat itu sendiri ternyata dalam hidup gue. Harusnya gue mikir sebelum ini nih gitu loh. Bener, Harusnya gue mikir sebelum ini nih, malah kok sekarang baru mikirnya ya kan. Gue bisa lo ngambil keputusan gue sendiri, gue tahu gue mau arahnya kemana. Anjay. Tapi ternyata gue telat gitu mikirin itu semua, baru sadarnya sekarang ini gitu kayak gitu. Ya udah, dan sampai sekarang udah sadar, ya udah dan aja orang kerja juga ya kerja, kuliah juga masih Bisa, ya kan? Selama masih bisa bagi waktu ya kan. benar. Tapi itu percintaan nggak kena deh gue. Sulit Bun. Mungkin gue lebih ke itu ya, ya. Anak lu udah 2 kan? Mata lu enggak dong, anjir. Mata gua 2 memang. Iya, dua. Mata lu emang 2 sih. Tapi emang lu serius pernah ngekos 2 bulan gitu kan? Pernah. Gue SMP kelas 1 gue ngekos 2 bulan karena ngabisin waktu di Jakarta. Jadi gue sekolah di Jakarta SMP kelas 1. Kelas 1 ya. Jadi gue tuh pindahan ke Banjarmasin tuh pindahan. Jadi di Jakarta dulu. Ngabisin mau naikkan kelas 2, makanya dihabisin dulu sisa 2 bulan tuh. Nanggung kan, mau pindah, makanya dikosin dulu lah sendiri 2 bulan. Jadi lu dikasih apa ya? Dikasih kebebasan lah, ya kan selama 2 bulan itu. Jadi gue bisa ngikut ekskul gue, bisa pulang malam gue bisa. Tapi kan waktu itu gue masih SMP dan kelas 1 yang berumurkan 12 tahun. Jadi apa sih tujuan gue kan cuma sekolah pulang doang. Lain nggak ada pikiran macam-macam pengen keluyuran ke klub mana gitu kan enggak.
nggak ada masang sabuk yang mata sabuknya gear Iya ya. kan. Lu bukan anak STM dong. Oh ya, siapa tahu kan, siapa tahu pengen ya kan, muter-muter di Iya. samping minimarket. Berarti Tapi justru kebebasan itu gue sebenarnya nggak tahu nih gue pengen apa sih sebenarnya, dan nggak disuruh-suruh juga, nggak dikasih tujuan yang benar, akhirnya melenceng kemana-mana. Kayak misalnya gue malah bingung gitu, dikasih kebebasannya apa nih, gue harus apa gitu ya. karena gue dulu juga pernah dikasih kebebasan ya. Gue dulu pernah dilepas di hutan Anjay. bersama macan-macan ya. Dia serigala loh ya. Enggak. Dua serigala. Bukan dong. Tidak jangan dipraktikkan. Apa ya? Menurut gua telat sih, ya itu sih. Ada beberapa yang menurut gua udah sesali, yang harusnya kayaknya gua kayak gini deh. Kayaknya bahkan ini terjadi telat ini beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ada gua punya kesempatan tuh untuk bekerja. Wih. Kita kan pernah tuh yang pas pandemi itu. Oh iya, Pandemi yang tahun 2019 2020 kan bulan Maret tuh kita libur kan, libur kuliah. Jadi gue mikir kayak itu harusnya momen-momen dimana gue harus kerja deh, gue harus mencari nafkah gitu kan. Dan gue milih hura-hura gitu kan. Gue milih foya-foya. enggak ya kayak nongkrong sama teman-teman, main PS. Gue lebih kayak gitu kan. Setelah gue nggak ke klub dong, gue nggak punya uang sebegitu juga. Masa gue gadon? Iya kan gue parkir di sana. Nyari duit dong. Nah itu jadi menurut gue kayak pas gue udah lulus kuliah, gue mikir kayaknya harusnya kemarin tuh gue kerja deh gitu kan, nggak cuman hura-hura hahaha ke hotel, maksudnya lewat hotel. Emang boleh ya kan lewat hotel. Nggak apa-apa lewat depan hotel, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lewat depan hotel Gua mah. ngeliat dia tuh kemarin ya kan. Mungkin lewat hotel nih, gua ada di dalam. Oh, di dalamnya. Naik lift doang kan? Enggak, dalam mobil Grab dia lewat hotel. Gue lewat hotel juga. Kalau gue lewat itu Grab ya. Sebenarnya gue nggak pernah pakai Grab juga sih. Gue nggak ada aplikasi Grab juga. Lo kan Gojek ya? Gue nyelamatin dulu, Boy. Dia tuh udah diselamatin ya, udah ditutup gitu kan. Dia gunting tiba-tiba dia ini lagi. Ini tali dua nih kan. Iya. Gua tarik dia nih, udah sampai di atas digunting tali gua. Ya Allah. Ya Allah, memang teman gua. Itu nih. Jadi definisi telat ini memang banyak banget ya, apalagi buat anak-anak muda yang zaman sekarang yang menurut gue sih ketika lo usia 18 sampai 19 tahun lo emang harus bener-bener nyari jati diri lo gitu. Lo pengen jadi apa, lo pengen kayak gimana ke depannya. Ketika usia 18 19 tuh emang waktu emas sih buat mencari jati diri, bener nggak? Bener banget. Sederhananya ya. Ada tips dari gue kalau misalnya lu udah nyampe nih sebelum usia 20, lu paling nggak harus nemuin tujuan dari hidup lu sendiri. Maksudnya lu kayak nemuin apa ya nih yang mesti gue capai nih di usia ini. Jangan sampai lu telat nanti di usia mungkin 30, usia 40 baru lu nemuin sebuah tujuan yang mungkin bakal lu kejar. Dan nanti mungkin di usia itu lu bakal nyesel bahwa kayaknya waktu gue udah nggak banyak lagi, atau gue harus sibuk mikirin anak, mikirin sesuatu yang lebih berharga, dan lu nggak bakal bisa fokus sama tujuan lu lagi. Jadi lu paling nggak harus fokusin tujuan lu di usia sebelum 20 lah. Tapi menurut gue nih sekarang ya, kan kita udah masuk di Gen Z ibaratnya. Iya. Bener gak sih? Gue juga takut salah sebenarnya. Bener ya. Gen Z. Dan Gen Z itu Gen Z Jepang. tuh gue yang gak tahu. Nah, dan menurut gue mungkin sekarang nih ya, beberapa generasi muda mungkin mereka udah ada yang sadar akan telatnya mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, makanya dari itu menurut gue nih mereka udah tahu nih tujuannya kemana. Nah, kita tuh kan tahu gue ya, kita telat nih kalau misalnya dibandingin katakanlah kita dibandingin sama negara lain ya. Yes of course. Dibandingin sama negara lain. Yang gue tahu deh, karena pemikiran gue masih cetek banget nih. Di Korea. Anjay, Korea dong. Annyeonghaseyo. Ima danu imnida. Gitu banget ya. Nih, di Korea ini kayak Bapak capek banget ya meganginnya. Ini kayak di Korea tingkat di Korea sama Cina kalau nggak salah tingkat mereka lahir kan sangat-sangat dikit ya. Karena di usia yang 25 ke atas itu masih belum mau nikah. Karena mereka masih visioner, masih mikirin kerja aja. Nah, dibandingkan sama Indonesia, usia 20 tahun kan 18 udah ada yang mau nikah. Oke, nah itu. Dan di akhir-akhir sekarang gue mantau nih para generasi muda khususnya cewek-cewek
itu sekarang di zaman sekarang mereka pada takut nikah. Nah, itu bahaya juga sih ya. Bukan Kasian takut dong buat iya. kita ya Tegar. Kalau cewek-cewek takut nikah. Bukan takutnya sama cowoknya ya. Maksudnya mereka juga sekarang mikirin, oh gue Nikah nih gimana? setelah nikah kan yang dipikirin gak cuma finansial aja. Ntar kalau udah punya anak gimana? Makanya mereka udah mulai mikirin, mereka udah mulai sadar, makanya mereka kayak, aduh nyari kerja juga lah, mentingin karir dulu, nantilah dulu gitu. Tapi ini yang gue takutinnya, kalau misalnya Indonesia ikut-ikutan sama negara lain kayak gitu juga, tingkat kelahiran dan apa-apa berkurang juga ya gimana. Tapi ya populasi, iya. Iya yang jomblo ya kasihan ya Pak. Udah gimana ya kan? Udah yang cewek-cewek nyarinya ganteng semua. Capek kan? Iya kan capek. Enggak sih, enggak. Gue sebagai sudut pandang cewek ya, gue nggak nyari yang ganteng sekarang. Berduit. Kalau ada BTS histeris. Nyarinya yang berduit. Oh iya bener. Kan itu Ganteng ganteng sama- juga dompetnya. Ya nyarinya yang berduit. Gantengnya nomor 2. Ya kan, cewek mah gitu bro. Benar. Jadi itu tadi pembahasan tentang telat nih. Jadi teman-teman ya, soalnya udah setengah jam juga nih ya kan. Jadi kita harus akhiri podcast kita pada siang hari kali ini. Saya Tegar Firdaus, masih jomblo, masih perlu pasangan yang seiman. Ya pokoknya buat generasi-generasi muda sekarang ya, semoga kita lebih paham lah akan situasi hidup, karena kan setiap zaman, setiap era itu pasti berubah. Nah, pikiran kita juga harus berubah juga, menjadi lebih baik juga pastinya. Soalnya besok kuliah banget ya. Halo, gue PB, gue pamit undur diri. Assalamualaikum. 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 Lenong bet lo. Nah, kalau dari gue ya, terakhir dari gue bahwa sesungguhnya lu telat dalam hal apapun nggak apa-apa, asal lu aware. Yang paling penting adalah aware. Kalau misalnya lu telat terus dan nggak aware, itu bahaya. Jadi nggak lu aware dengan apa yang udah terjadi sama diri lu, apa yang udah telat di diri lu, dan lu bisa perbaikin itu semua jadi pribadi yang lebih baik. Oke, gua Rahmat Ramdhanu, sekian dari gua. Kalau menurut gua, kalau udah ngomongin soal telat, ketika lo mendengar kata telat, lo harus bener-bener mengutamakan tanggung jawab. Karena ketika seseorang ngechat ya, aku telat yang jangan pernah kabur karena itu perbuatan Anda. Al-Isra ayat 32, jangan sekali-kali kamu mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses edisi, nggak ada edisi, sukses episode pertama sudah berakhir. Goodbye.